Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6, hari ini kita akan belajar PAI. Materinya baru ya, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa ya? Yang kelima ya teman-teman ya. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, sekarang kita akan membahasnya ya. Ya, dari maknanya dulu ya teman-teman ya. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala. Dan ini nanti tugasnya malaikat Israfil ya, yang diutus Allah untuk meniup trompet sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Dan hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, manusia tidak ada yang tahu, nabi pun tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat ini nanti akan terjadi. Kita ya, meskipun tidak ada yang tahu, kita diwajibkan untuk beriman, untuk mempercayai bahwa hari kiamat ini pasti akan datang. Kemudian sebentar, ini dia. Ya, sebelumnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya teman-teman ya. Kita nggak ada yang tahu usia kita itu sampai umur berapa, itu nggak ada yang tahu. Jadi setelah kehidupan di dunia yang hanya sebentar ini, kemudian kita mati. Setelah mati kita akan dibangkitkan di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya di dunia ya. Kemudian di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan didapat. Dan pastinya ini sesuai dengan amal perbuatannya ya. Kalau amal perbuatan berat yang baik tentunya akan mendapat hadiah. Jika itu amal yang buruk, lebih berat, itu akan mendapatkan hukuman. Nah, apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Nah, ini teman-teman kira-kira mau yang mana? Buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Nah, mulai dari sekarang ya teman-teman ya, kita introspeksi diri, kita perbanyak beramal solih, berbuat kebajikan, kita cari bekal untuk di akhirat nanti. Nah, apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, insya Allah surga kita dapat. Jika amalan keburukan yang lebih banyak, balasannya yaitu neraka. Nah, untuk peristiwa di hari akhir, ya, untuk kisah hari kiamat itu ada di Quran surat Al-Qari'ah. Teman-teman bisa sambil buka itu Al-Quran atau Juz Amma, atau di buku PAI ini juga ada surat Al-Qari'ah ya. Ada di halaman, ini kita belajarnya lompat ya babnya. Untuk yang percaya kepada hari kiamat itu ada di halaman 112. Nah, di halaman 112 ini ada Quran surat Al-Qari'ah beserta artinya. Di situ menceritakan tanda-tanda hari kiamat. Teman-teman bisa baca ya. Insya Allah ayatnya sudah hafal 1 sampai 11, tinggal dibaca artinya. Dibaca saja ya, dihayatin ya. Selanjutnya, macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kecil dulu ya kita bahasnya. Kiamat sugro, yaitu berakhirnya sebuah kehidupan dari sebagian makhluk hidup yang ada di dunia ini. Contoh kiamat sugro, kematian, kemudian sakit, kecelakaan, kemudian ada bencana alam, banjir, longsor. Nah, itu termasuk kiamat sugro. Kemudian yang kiamat kubro sekarang atau kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan makhluk secara menyeluruh yang terdapat di muka bumi ini dengan cara serempak atau bersamaan. Kalau yang sugro tadi hanya sebagian, kalau yang kiamat kubro ini bersamaan ya waktunya ya. Jadi semua makhluk hidup ini nanti akan rusak, akan mati ya, alam semesta rusak dan manusia atau makhluk hidup lainnya itu akan mati. Contoh kiamat kubro
Ini matahari, bumi, planet tidak berjalan pada porosnya. Nah, ini cirinya ya. Tanda-tanda kiamat kubro ini ada ini, matahari, bumi, planet ini sudah tidak berjalan pada porosnya. Teman-teman bisa buka juz amma surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Di halaman 113 juga ada ini teman-teman ya. Usmel bacakan. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini sebagai dalil terjadinya kiamat kubro atau hari kiamat ya. Kiamat yang besar. Selanjutnya, nah, tadi macam-macam hari kiamat sudah kita sebutkan. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekarang tanda-tandanya ya. Untuk tanda-tanda kiamat sugro ini sebenarnya lebih banyak lagi ya teman-teman ya, tapi ini Usmel tuliskan 10. Yang pertama, perzinaan dilakukan dengan terang-terangan. Nah, zina, tahu ya zina, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian mabuk-mabukan yang dilakukan, minum-minum khamr. Kemudian yang ketiga, jumlah perempuan itu lebih banyak dari pria. Kemudian yang keempat, perempuan menyerupai pria dan sebaliknya. Jadi perempuan bertingkah layaknya laki-laki dan laki-laki bertingkah layaknya perempuan. Kemudian yang kelima, mencari harta dengan cara yang tidak halal. Yang keenam, orang tua menjadi budak. Kemudian yang ketujuh, banyak fitnah menimpa umat Islam. Yang kedelapan, sering terjadi bencana dan kejahatan di masyarakat. Yang kesembilan, bermewah-mewah membangun masjid sedangkan jamaahnya sedikit. Yang kesepuluh, banyak perceraian. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat yang kubro. Ya, ini dia. Kubro yang besar ya. Yang pertama, munculnya dukhon atau kabut. Jadi nanti berkabut ya teman-teman ya. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal ini seorang laki-laki keturunan Nabi Adam alaihi salam yang diberi keistimewaan Allah dengan umur yang panjang, dan ini nanti munculnya mengaku sebagai Tuhan ya. Kemudian ada yang ketiga, muncul binatang melata yang dapat berbicara atau dabbah ya bahasa Arabnya. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini pemimpin yang mulia di akhir zaman nanti. Kemudian turunnya Nabi Isa. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua bangsa yang akan merusak ya, yang ganas dan akan merusak semuanya. Kemudian ketujuh, matahari terbit dari barat. Yang kedelapan, nanti ada 3 gerhana, gerhana dari timur, di barat, dan di jazirah Arab. Kemudian yang ke-9, kehancuran Ka'bah. Yang ke-10, keluarnya api dari kota Yaman. Nah, ini tanda-tanda kiamat kubro juga Usman sebutkan ada 10 ya. Selanjutnya ada nama-nama lain dari hari kiamat. Kalau untuk yang di buku, yang bagian pertama itu ada Yaumul Qiyamah, itu artinya sama kayak hari kiamat ya. Jadi hari kiamat tadi sudah kita bahas, yaitu hari kehancuran alam beserta seluruh isinya. Ya. Kemudian ini Usmel lanjutkan, ada Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah dihancurkan, itu dibangkitkan, dinamakan dengan Yaumul Ba'as. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Nah, setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dinamakan dengan Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, ketika dikumpulkan itu ada selanjutnya ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia. Kemudian dilanjutkan, setelah dihitung, nah itu ditimbang dengan nama Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan. Ya. Selanjutnya nomor 5 ada Yaumuddin atau bisa nama lainnya yaitu Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan semua amal perbuatan manusia. Nah itu tadi ya, jadi dihitung, kemudian ditimbang, kemudian dapat balasan. Yaumul Jaza. Yuk kita sebutkan dulu, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza atau Yaumuddin. Itu ya teman-teman ya.
Selanjutnya ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita menjadi tambah rajin beribadah ya. Kemudian yang kedua, kita senang berbuat kebaikan. Yang ketiga, akan menghindari perbuatan tercela. Yang keempat, selalu memohon ampun kepada Allah. Yang kelima, sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ini kalau teman-teman benar-benar beriman kepada hari akhir, maaf. Tidak hanya ucapan saja, tapi yang namanya iman, percaya itu kita ucapkan lewat lisan, kita yakini dalam hati, kemudian kita lakukan dalam perbuatan. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk tugas PAI hari ini, Usmel siapkan 5 soal. Silahkan ditulis dulu soalnya, kemudian diberi jawaban. Dicari jawabannya, boleh cari di buku atau lewat di video yang sudah Usmel tampilkan tadi. Ya, 5 saja teman-teman, tapi jawabannya beranak. Ditulis di buku PAI ya. Nanti jika sudah bisa difotokan dan dikirimkan ke nomornya Usmel. Oke, Usmel cukupkan untuk materi hari ini. Kita belajar tentang iman kepada hari akhir ya. Ini babnya lompat ya, ada di bab 8, pelajaran 8, yaitu di halaman 112. Ini Usmel lompat karena Usmel ngajarnya sesuai urutan KD aja, jadi nggak sesuai urutan bab yang ada di buku. Itu ya. Nah, untuk pekan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan PH. PH-nya ini nanti 3 bab yang sudah kita pelajari. Yang pertama surat Al-Kafirun, materinya PH-nya yaitu tentang surat Al-Kafirun. Kemudian Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Terakhir tentang iman kepada hari akhir ini tadi atau hari kiamat. Itu ya teman-teman ya, disiapkan untuk PH-nya. Jangan lupa tugasnya yang hari ini dikerjakan. Oke, Usman cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.